Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lari Kreatif dan Inovatif Sedikit Tidak Bermanfaat. Oke teman-teman, di sini aku akan menyampaikan sebuah berita yang sangat mengejutkan yang dimana teman-teman pastinya sudah tahu ya, mantan dari Kementerian Agama Republik Indonesia yaitu Yakut Khalil gitu ya. Di mana Yakut Khalil ini terseret kasus terkait kuota haji pada zaman era Jokowi, yang dimana kuota haji tersebut dipermainkan oleh beliau. Dan hal tersebut sudah merugikan negara hingga triliunan rupiah. Dan hingga saat ini Yakut Khalil itu menjalani sebuah sidang tentang putusan ataupun sidang ini ya, terkait kasusnya itu. Dan hingga saat ini sidangnya masih berjalan dan beliau dari Yakut Khalil ini sudah ditetapkan tersangka oleh uh, persidangan gitu, ataupun dari hakim. Dan baru-baru ini kita tahu bahwa Yakut Khalil itu sudah ditahan oleh hakim, yang dimana Yakut Khalil itu berada di tahanan sementara ataupun di tahanan gitu ya, di rumah tahanan yang ada di Jakarta. Dan beliau juga sudah divonis bersalah, akan tetapi kasusnya masih gonjang-ganjing ini teman-teman. Dan kita tidak tahu nih, entah ada negara yang masih sembunyikan ataupun masih dilindungi ataupun bagaimana, saya pun tidak tahu. Dan intinya adalah pada akhir Ramadan kemarin, Yakut Khalil itu sudah ditahan gitu ya di sebelum Ramadan sih, sebelum Ramadan Yakut Khalil itu sebetulnya sudah ditahan di rumah tahanan. Akan tetapi pada saat akhir Ramadan kemarin, sekitar ya 27 atau 28 Ramadan, statusnya berubah. Yang awalnya itu ditahan di rumah tahanan, akan tetapi pada akhir Ramadan kemarin statusnya berubah, yaitu menjadi tahanan rumah. Dan hal tersebut membuat kita sebagai masyarakat Indonesia kecewa ya, yang dimana hukum Indonesia ini sangat-sangat tidak adil. Yang dimana juga kita melihat hal tersebut juga apa ya, sesuatu yang sangat-sangat aneh gitu lah. Ketika seseorang sudah terbukti melakukan kejahatan yang merugikan negara Indonesia, akan tetapi hukumannya itu seolah-olah berubah dengan cepat tanpa ada proses sangat panjang. Ya mungkin adalah gitu ya, pertimbangan mengapa dari jaksa ataupun KPK melakukan perubahan gitu ya terkait sanksi yang diberikan kepada Yakut Khalil. Akan tetapi sanksinya itu ataupun alasannya tidak dijelaskan secara gamblang atau secara jelas gitu ya. Dan hal tersebut juga mencederai terkait konstitusi Indonesia, yang dimana pada pasal berapa ya, lupa, Undang-Undang 1945, yang dimana seluruh masyarakat Indonesia itu sama kedudukannya di depan hukum. Dan kita seluruh masyarakat Indonesia juga memiliki akses yang sama dalam hukum gitu, memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Akan tetapi ketika kita melihat situasi seperti ini, itu berbanding terbalik gitu ya, yang dimana apabila ada seorang rakyat kecil ataupun orang-orang yang tidak memiliki jabatan, itu proses sidangnya sangat cepat dan hukumannya juga tidak masuk akal dengan kejadian yang telah ia lakukan ataupun tersangka lakukan gitu. Akan tetapi hal ini berbanding terbalik, yang dimana apabila orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi, jabatan yang ya pemerintah pusat gitu ya, ataupun jabatan-jabatan yang apa ya, ibaratnya elit gitu ya, ataupun di atas RT gitu lah pokoknya, elit. Nah, itu memiliki kayak hak istimewa gitu. Apabila jabatan ataupun orang tersebut itu melakukan suatu pelanggaran, ya maka ada tindakan yang berusaha untuk melindungi si pelaku tersebut dengan anggapan untuk melindungi negara Indonesia dari stabilitas nasional lah, dengan ada pertimbangan A, B, C, D, E, F, G yang tidak jelas lah, dengan sesuatu yang janggal dan gantung gitu. Dan hal tersebut juga menjadi apa ya, menjadi hal yang sangat-sangat memalukan gitu bagi hukum di Indonesia, bagi peradilan di Indonesia.
Seharusnya, jargon dari pengadilan Indonesia yang kita tahu bahwa jargonnya adalah untuk memberikan hukuman yang seadil-adilnya atau menegakkan keadilan, itu benar-benar menjadi tindakan nyata, bukan hanya jargon. Selain juga itu juga mencederai terkait cita-cita bangsa Indonesia, merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Nah, adilnya di situ itu tidak tercapai gitu ya dengan kondisi Indonesia yang saat ini. Peradilan Indonesia yang gonjang-ganjing, peradilan Indonesia itu bukan diperuntukkan gitu mungkin kali ya, rakyat jelata, rakyat miskin, rakyat yang tidak punya jabatan, akan tetapi pengadilan itu buat orang-orang, hanya permainan gitu ya, permainan orang-orang berduit, orang-orang, pengusaha gitu. Kita tidak pernah melihat gitu ya, seorang pencuri yang mendapatkan keringanan hukuman tiba-tiba misalnya 5 tahun menjadi 5 bulan, 1 bulan, padahal itu, apa ya, hukuman di Indonesia itu tidak berdasarkan berat kasusnya, akan tetapi berdasarkan negosiasi di belakangnya. Kalau kita tidak bisa negosiasi di belakangnya ataupun memberikan amplop kepada, hakim ataupun, lembaga yang terkait peradilan lainnya, maka kita akan digiring dengan dalih kita seolah-olah melakukan kejahatan yang sangat berat gitu. Dan itu juga yang membuat aku miris ketika melihat suatu fenomena di TV-TV nasional gitu ya, yang memperlihatkan bahwa seorang koruptor dihukum ringan bahkan mendapatkan, eee, remisi ataupun mendapatkan, potongan gitu ya, yang seharusnya hukumannya 15 tahun, nanti ketika dia melakukan PK menjadi ya 10 tahun, 9 tahun. Itu yang membuat masyarakat Indonesia tidak jarah, karena seluruh masyarakat Indonesia tidak akan pernah takut terhadap hukum. Tuhan aja dilawan, apalagi cuma ya hukum itu. Ya mungkin itu ya teman-teman, aku juga bingung ini mau ngapain merubah hukum Indonesia, merubah perilaku. Hukumnya sih tidak perlu diubah, perilaku hakimnya yang seharusnya diubah. Dan KAY juga harus bisa mengawasi secara ketat gitu ya perilaku hakim. Dan itu juga merupakan tugas KAY, yang bagaimana apabila ada seorang hakim yang melanggar kode etik, maka itu harus tindak tegas, jangan diberi ampun. Terima kasih.